13 Mei 2003, seorang petani yang berniat mencari tumbuhan untuk pakan ternak miliknya dikagetkan dengan sebuah objek yang tergantung di tebing di distrik Da'an, Kabupaten Nantau, Taiwan. Karena rasa ingin tahunya, ia pun mendekati objek tersebut. Alangkah terkejutnya saat si petani menyadari kalau ternyata objek itu adalah kaki manusia dalam kondisi sudah membusuk. Tentu hal itu membuat si petani panik. Ia langsung menghubungi kepolisian setempat. Polisi dan petugas forensik kemudian datang ke lokasi untuk melakukan investigasi. Dari analisa awal, mayat tersebut berjenis kelamin wanita yang berusia antara 40 sampai 50 tahun. Selain itu, ditemukan juga bekas ikatan tali di tangan korban serta bajunya juga dalam kondisi robek. Ini bisa mengindikasikan kalau korban merupakan korban ruda paksa. Namun polisi tak mau terburu-buru menentukan motif dalam kasus ini. Maka dari itu, mereka membawa tubuh korban ke kantor polisi untuk dilakukan otopsi. Setelah melakukan proses otopsi dengan cermat, mereka menemukan kalau bagian tulang di sekitar leher dan dagu pada kedua sisi tenggorokan korban telah patah. Biasanya hal itu disebabkan oleh tekanan yang berlebih atau dengan kata lain, korban mungkin telah dicekik oleh pelaku. Kini tugas polisi selanjutnya adalah mencari identitas korban. Polisi sempat mengalami kesulitan dalam pengungkapan identitas korban karena memang saat ditemukan tak ada identitas apapun yang tertinggal pada tubuh korban. Oleh karena itu, polisi mulai melakukan investigasi dengan melihat satu persatu identitas para penduduk yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Rupanya keberuntungan masih berada di pihak kepolisian. Tak lama setelah memeriksa identitas warga sekitar, mereka menemukan data dari seorang pria paruh-baya dengan wajah dan ciri-ciri fisik yang mirip dengan korban. Hanya 1 hari setelah ditemukannya korban, polisi langsung bisa memastikan kalau korban bernama Ling, seorang pemilik toko lokal daerah tersebut. Polisi langsung menuju toko itu dan meminta keterangan dari para staf yang bekerja di sana. Benar saja mereka terkejut dengan kabar tewasnya Ling. Para staf juga menambahkan kalau ada satu informasi yang mungkin dapat membantu polisi dalam proses investigasi. Diketahui selama hidupnya, Ling tak pernah melepas jam tangan emas yang ia pakai di pergelangan tangannya. Namun saat ditemukan, polisi tak menemukan apapun di tangan Ling. Dalam investigasi itu, polisi mulai memeriksa rekaman CCTV yang berada di toko tersebut. Ling terakhir terlihat berada di dalam sebuah mobil berwarna hitam. Polisi kemudian memeriksa pemilik mobil tersebut dengan melihat plat nomornya. Diketahui ternyata pemilik mobil itu adalah seorang pria yang bernama Qin. Karena Qin adalah orang terakhir yang terlihat bersama Ling, polisi berfokus untuk mencari keberadaan Qin. Polisi mulai melakukan pencarian besar-besaran. Mereka memeriksa semua orang yang mungkin mengetahui keberadaan Qin. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya polisi pun berhasil menemukan keberadaan Qin. Namun saat itu, Qin diketahui sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Ketika polisi mendatangi rumah sakit, awalnya Qin terlihat bingung, tapi pada akhirnya ia bisa lebih tenang. Polisi berspekulasi kalau mungkin penyebab Qin bisa sampai dirawat di rumah sakit karena suatu perkelahian. Polisi memilih untuk tak menyelidiki hal itu lebih jauh. Polisi mulai menanyakan beberapa hal tentang kematian Ling. Tapi sayangnya, Qin saat itu tak dapat memberikan informasi yang berarti. Saat pembicaraan itu mulai menemukan jalan buntu, seorang wanita tiba-tiba datang. Polisi awalnya berpikiran kalau mungkin saja wanita tersebut merupakan teman Qin yang kebetulan sedang mengunjungi Qin.
Namun pemikiran itu langsung berubah menjadi kecurigaan saat polisi melihat wanita tersebut memakai sebuah jam tangan emas di pergelangan tangannya. Jam tangan tersebut sangat mirip dengan foto jam tangan milik Ling yang hilang. Usut punya usut, ternyata wanita itu merupakan kekasih Qin. Perkara jam tangan, Qin mengatakan kalau itu merupakan jam tangan kado darinya dan tak sama seperti yang dipakai oleh Ling. Namun polisi tak mau menyerah begitu saja. Mereka mencoba menggiring Qin untuk mengakui semua perbuatannya. Meski merasa terpojok, nyatanya Qin tetap tidak habis akal. Ia malah balik mempertanyakan tuduhan polisi itu dengan mengatakan kalau mereka tak bisa menangkapnya hanya karena sebuah jam tangan. Polisi dibuat terdiam dengan perkataan Qin dan memilih untuk sementara waktu pergi dari rumah sakit. Di titik ini kecurigaan polisi terhadap Qin menjadi semakin besar. Namun, mereka masih belum mendapatkan bukti tentang keterlibatan Qin dalam kasus pembunuhan Ling. Di saat polisi kesulitan dalam melanjutkan kasus ini, kabar mengejutkan datang dari anggota kepolisian lainnya. Saat itu tiba-tiba polisi menerima laporan kasus penipuan dari sebuah perusahaan asuransi. Dalam laporan itu, Qin dicurigai telah melakukan penipuan untuk mendapatkan uang asuransi. Inilah yang akhirnya membuat pihak kepolisian bisa dengan leluasa untuk melanjutkan investigasi terhadap Qin. Dengan menindaklanjuti laporan perusahaan asuransi itu, polisi juga bisa mencari bukti konkret tentang keterlibatan Qin dalam kasus pembunuhan Ling. Mereka memutuskan untuk langsung melakukan penggeledahan di rumah Qin. Di sana polisi menemukan beberapa perhiasan mahal dan uang tunai dengan jumlah yang tidak sedikit. Semua barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pencocokan DNA. Hasilnya, DNA yang diambil dari semua barang bukti itu cocok dengan DNA milik Ling. Ini berarti sudah bisa dipastikan kalau perhiasan mahal itu adalah milik Ling. Sebenarnya saat melakukan penggeledahan itu, polisi menemukan patung Buddha dan sebuah kertas jimat yang dipasang tersembunyi di sudut rumah. Ini membuat polisi berpikir kalau jelas ada yang tidak beres dengan Qin. Di saat yang sama, petugas kepolisian yang menyelidiki kasus penipuan asuransi Qin mulai menunjukkan kemajuan. Dari investigasi kedua kasus itu, polisi kini mempunyai wewenang untuk menangkap dan melakukan interogasi kepada Qin. Proses interogasi berjalan dengan alot karena Qin masih terus berusaha menyangkal semua perbuatannya. Namun setelah hampir 2 minggu ia ditahan, Qin pun akhirnya menyerah dan mengakui semua perbuatannya. Diketahui, Qin sendiri telah menikah sebanyak 3 kali dan mempunyai 1 anak kandung serta 2 anak sambung. Di tahun 1985, istri pertama Qin mendapat perawatan di rumah sakit karena luka di kepalanya akibat terjatuh di kamar mandi. Saat proses pengobatan, keduanya sempat beradu argumen karena masalah kecanduan Qin terhadap judi. Qin yang tak terima selalu diomeli istrinya itu menjadi emosi. Ia kemudian membenturkan kepala sang istri ke kaki tempat tidur sampai tewas. Saat itu, Qin bisa lolos dari kecurigaan karena ia mengaku kondisi luka di bagian kepala sang istri semakin parah yang akhirnya membuat ia meninggal dunia. Setelah kejadian itu, ia menerima kompensasi dari perusahaan asuransi sang istri sebesar 2 juta dolar Taiwan atau sekitar 970 juta rupiah. Semua uang itu masuk ke rekening pribadi milik Qin. Selanjutnya di tahun 1991, anak kandung Qin yang bernama Jian bergabung dengan sebuah geng dan melakukan segala macam perilaku kriminal.
Qin yang mengetahui hal itu berusaha untuk selalu memperingatkan anaknya dan menyarankan agar ia segera keluar dari geng tersebut. Tetapi Jian menolak. Qin yang sudah tak dapat lagi menahan emosinya itu langsung memukul kepala Jian dengan batu sampai ia tak sadar kalau sang anak telah tewas. Qin kembali memalsukan kematian Jian dengan mengatakan putranya meninggal karena tertabrak mobil. Lagi-lagi, Qin berhasil lolos dari kecurigaan semua orang. Di tahun 1994, Qin menikah dengan seorang janda anak satu yang bernama Wang. Tak lama setelah pernikahan itu, Qin mulai melakukan kekerasan kepada anak Wang. Qin beralasan sering memukuli anak sambungnya itu karena ia mulai selalu membantah perkataannya. Yang terparah adalah saat Qin memukul anak Wang hingga ia masuk rumah sakit. Entah iblis apa yang merasuki Qin. Saat anak Wang dirawat di rumah sakit, ia langsung membekap mulut sang anak sambung yang membuatnya meninggal dunia. Ia nekat melakukan hal keji itu saat Wang tak berada di sana. Lagi-lagi, Qin mengaku kalau anak sambungnya itu meninggal karena luka yang ia derita sebelumnya. 2 tahun kemudian, atau di tahun 1996, giliran Wang yang harus menemui ajalnya. Kematian Wang saat itu disebabkan karena kecelakaan. Hal itu terjadi karena mobil yang dikendarai Wang menabrak pembatas jalan. Karena luka yang terlalu parah, pada akhirnya Wang meninggal dunia. Dari kematian Wang diketahui Qin mendapatkan uang klaim asuransi sebesar 10 juta dolar Taiwan atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Selain itu, rumah Wang yang bernilai 2,4 miliar rupiah juga turut menjadi hak milik Qin. Namun rupanya pernyataan Qin tentang bagaimana Wang meninggal sempat disangkal oleh salah satu teman Wang. Menurutnya saat itu, Wang dan Qin memang sedang adu argumen di dalam mobil. Karena emosi, akhirnya Qin mengambil sebuah balok kayu dan langsung memukulkannya ke arah kepala Wang sampai ia tewas. Demi membuat Wang seakan-akan mengalami kecelakaan, Qin pun dengan sengaja menabrakkan mobil mereka ke pembatas jalan. Di sini terlihat Qin sangat pintar untuk memutarbalikkan fakta sebenarnya. Yang terakhir adalah bagaimana Qin membunuh Ling. Awalnya, Qin terlebih dahulu yang berusaha mendekati Ling. Qin tahu betul kalau Ling merupakan seorang pebisnis sukses yang tentu mempunyai banyak uang dan juga aset. Ling sendiri mengira kalau niatan Qin memang tulus kepadanya. Namun akhirnya Ling sadar kalau Qin mendekati dirinya murni karena niatannya untuk meminjam uang. Oleh karena itu, Ling dengan tegas langsung menolak saat Qin akan meminjam uang. Kecewa dengan penolakan Ling, akhirnya Qin mengatur bagaimana cara untuk bisa membunuhnya. Ia saat itu mengajak Ling untuk keluar dan beralasan akan meminta maaf kepadanya. Melihat niatan baik dari Qin, akhirnya Ling pun bersedia bertemu. Saat mereka sampai di rumah Qin, ia memberikan minuman yang sudah dicampur dengan obat tidur. Setelah Ling tidak sadarkan diri, Qin langsung mengikat kaki dan juga tangan Ling dengan tali sebelum akhirnya ia mencekiknya sampai meninggal. Dalam proses pembunuhan itu, Qin diketahui juga sempat memukul kepala Ling dengan sebuah batu. Qin juga mengaku kalau saat itu dirinya memang berniat untuk melakukan ruda paksa kepada Ling. Namun ia urungkan karena kondisi saat itu yang tidak memungkinkan. Ia kemudian berusaha membuang jasad Ling di tebing. Namun ia tak menyangka ternyata mayat Ling tersangkut di sebuah pohon. Karena tak ada lagi yang bisa ia lakukan, akhirnya Qin pun kabur. Lantas, apa alasan Qin melakukan rentetan pembunuhan itu? Jawabannya adalah karena uang. Untuk diketahui, Qin awalnya merupakan seorang tentara. Setelah pensiun,
ia bekerja di sebuah perusahaan minyak. Qin bekerja keras untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di perusahaan tersebut. Saat itu penghasilan Qin per bulan mencapai 40 juta rupiah. Kehidupan Qin kala itu begitu manis. Ia juga sedang menjalin kasih dengan pacar pertamanya yang bernama Zheng. Tapi pada akhirnya kehidupan bahagia itu tak bisa bertahan lama. Mungkin karena merasa kehidupannya terlalu nyaman, Qin mulai merasa bosan. Ia memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang. Di titik inilah Qin masuk ke dunia judi. Menurut Qin, judi membawa dirinya bisa merasakan kegembiraan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Tanpa Qin sadari, semakin lama ia semakin masuk ke dalam jebakan judi. Demi mendapatkan uang, ia sampai rela untuk berhutang kepada rentenir. Karena jumlahnya yang semakin membengkak, tentu Qin semakin sulit untuk membayar hutang-hutangnya itu. Alhasil, ia pun sering dicari dan dipukuli oleh debt collector. Merasa putus asa dengan kondisinya yang tak jelas itu, membuat Qin mulai memikirkan ide kejam. Cara untuk mendapatkan uang dengan jumlah besar dalam waktu yang singkat adalah dengan melakukan penipuan klaim asuransi. Ia pun mulai melakukan pembunuhan istri pertamanya. Demi menghindari kecurigaan, ia memilih perusahaan asuransi yang berbeda di setiap aksinya. Sejak saat itu, Qin berubah menjadi seorang monster yang rela melakukan hal sekejam apapun demi mendapatkan uang. Namun rupanya, di dalam hati Qin, ia masih sedikit merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan itu. Oleh karena itu, ia selalu rutin berdoa di depan patung Buddha agar kesalahannya diampuni. Selain itu, ia juga memasang beberapa jimat untuk melindunginya dari gangguan arwah para korban yang telah ia bunuh. Pada akhirnya, Qin harus mempertanggungjawabkan semua yang telah ia lakukan. Sebelum persidangan pertama, Qin sempat berusaha untuk menyuap kepolisian dengan uang sebesar 2 miliar rupiah namun gagal. Akhirnya di tahun 2004, sidang pertama kasus pembunuhan dan penipuan asuransi Qin ini berlangsung. Jaksa penuntut mengatakan jika tak ada alasan lagi untuk mengampuni Qin dengan apa yang telah ia lakukan selama ini. Mereka menuntut dengan 5 kali hukuman mati kepada Qin. Merasa tuntutan tersebut terlalu berat, pihak Qin pun melakukan banding. Namun setelah 7 kali persidangan, hakim memutuskan untuk tetap memvonis Qin dengan hukuman mati. Di tahun 2013, Qin akhirnya dieksekusi oleh regu penembak. Para keluarga korban turut bersyukur dengan vonis yang diberikan kepada Qin itu. Mereka menganggap hal itu sudah sepantasnya didapatkan Qin setelah apa yang selama ini sudah ia lakukan. Qin seharusnya bisa mempunyai hidup yang bahagia, tapi kecanduan terhadap judi benar-benar menghancurkan semuanya. Demi uang, ia sampai rela melakukan hal di luar akal manusia.